Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel pasal 6 ayatnya yang ke-21 saja. Firman Tuhan bunyinya demikian, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan yakni Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari atau bermain-main. Saudara-saudara, dalam ayat ini, Daud sebenarnya itu sedang memberikan respon terhadap kritik istrinya yang bernama Mikal atas cara ia menyambut tabut perjanjian yang dibawa kembali ke Yerusalem. Mikal menganggap Daud telanjang karena apa yang Daud lakukan. Meski sebenarnya Daud itu memakai baju efod, kain lenan, pakaian yang umum lah dipakai para bangsawan pada masa itu. Dan di sini Mikal itu merasa malu karena kok raja melompat-lompat seperti rakyat biasa pada waktu menyambut tabut perjanjian itu. Nah, pada bagian ini, Daud tidak membiarkan kebanggaan atau statusnya sebagai raja menghalangi ekspresi ibadahnya yang penuh sukacita dan kerendahan hati. Di sini kita perlu lihat kata kuncinya. Yang pertama-tama itu adalah bermain-bermain di hadapan Tuhan. Apa maksudnya? Bukan berarti main-main secara sembarangan, melainkan menari bersukacita dan merayakan kehadiran Allah dengan spontanitas dan ketulusan hati. Nah, kalau di ayat 22, di situ ada kata lebih hina lagi, merendahkan diriku sendiri. Maksudnya apa? Daud menolak logika dunia yang menghargai kehormatan duniawi. Ia justru memilih jalan kerendahan demi memuliakan Tuhan. Di situ ada kalimat juga yang mengungkapkan engkau akan memandang rendah aku atau menghinakan aku. Daud sadar bahwa tindakannya tidak akan dipahami oleh semua orang, terutama oleh mereka yang lebih peduli pada citra sosial daripada keintiman dengan Allah. Mungkin kita akan sedikit bingung, tapi di sini saya akan coba sedikit menjelaskan tentang latar belakang dari teks ini. Saudara, peristiwa ini terjadi setelah Daud berhasil mempersatukan Israel dan Yehuda serta memindahkan ibu kota ke Yerusalem. Daud ingin membawa tabut perjanjian, simbol kehadiran Allah di tengah umatnya, ke kota suci tersebut. Ini adalah momen teologis dan politis yang sangat penting. Daud tidak hanya membangun pusat pemerintahan tetapi juga pusat penyembahan. Namun saudara, prosesi ini tidak mulus. Uzzah mati karena menyentuh tabut. Kalau dilihat dari ayat 6-7 yang mengingatkan bahwa Allah kudus dan harus didekati dengan hormat. Setelah itu Daud menunda untuk pengangkutan tabut selama 3 bulan. Ketika akhirnya tabut tiba di Yerusalem, Daud menyambutnya dengan sukacita besar, menari dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Mikal, putri Raja Saul yang adalah istri Daud, mewakili mentalitas lama. Raja bagi dia harus bermartabat, tenang dan terhormat. Ia tidak memahami bahwa ibadah sejati seringkali melampaui norma sosial dan mengutamakan kerendahan hati di hadapan Allah. Saya mengutip kata-katanya John Piper. John Piper itu berkata seperti ini, ibadah yang sejati bukanlah tentang mengesankan orang lain, melainkan tentang mengekspresikan kasih kepada Allah, bahkan jika itu terlihat bodoh di mata dunia. Pernyataan ini menangkap esensi sikap Daud. Ibadah bukan pertunjukan untuk manusia, melainkan respon hati yang tulus kepada Allah dan rela terlihat bodoh demi memuliakan Tuhan. Karena ia tahu bahwa penghormatan sejati berasal dari relasi yang intim dengan Sang Pencipta, bukan dari penilaian manusia. Di zaman yang sangat mementingkan citra diri, melalui media sosial, reputasi, dan penampilan luar, kita mudah terjebak dalam ibadah yang terlihat saleh tetapi kosong secara rohani. Kita mungkin takut terlihat terlalu antusias dalam ibadah karena khawatir dianggap berlebihan. Lebih fokus pada bagaimana orang lain memandang kita di gereja daripada bagaimana hati kita berbicara kepada Tuhan. Kita menahan ekspresi sukacita, penyesalan, atau kerinduan rohani karena takut dihakimi. Melalui perenungan ini, ayo kita mengutamakan kehadiran Allah daripada penilaian manusia. Seperti Daud, biarlah kerinduan kita akan Tuhan lebih kuat daripada rasa malu atau takut dikritik. Ayo kita merendahkan diri dalam ibadah. Ibadah sejati lahir dari kerendahan hati, mengakui bahwa kita tidak layak tetapi Allah layak dipuji dengan segenap jiwa. Mari kita membedakan norma budaya dan panggilan ilahi. Tidak semua bentuk ibadah harus sesuai dengan ekspresi sosial. Yang penting adalah kebenaran dan ketulusan
di hadapan Tuhan. Kiranya melalui perenungan ini menjadi berkat dan penghayatan kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bersikap dalam ibadah. Soli Deo Gloria, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang tulus buat kami. Kami menghayati betapa pentingnya sikap hati yang murni di dalam ibadah. Untuk itu tuntun Tuhan, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.